Y ya, untuk semua Y karena yang diminta adalah X. Kalau X berarti Y-nya bebas. Y-nya bebas mulai dari tak berhingga sampai tak berhingga. Makanya nanti PDF tepinya X bisa kita dapatkan dengan PDF tepinya PDF gabungan XY kita integralkan untuk semua Y ya. Di sini Y diberi argumen V ya. Makanya nanti di sini diintegralkan untuk V mulai dari minus tak berhingga sampai tak berhingga ya. Dengan cara ini kita akan bisa mendapatkan PDF tepi X berdasar dari PDF gabungan XY. Kalau yang kita inginkan adalah PDF tepinya Y, ya integralnya terhadap X ya. Integralkan terhadap X mulai dari minus tak berhingga sampai tak berhingga akan menghasilkan PDF tepi untuk Y. Kemudian kalau variabel acaknya independen, ya kita kembalikan ke definisi ya. Kalau independen, probabilitas A dan B itu kan sama dengan probabilitasnya A kali probabilitasnya B. Jadi probabilitas CDF gabungannya ini yang menyatakan probabilitasnya X kurang dari sama dengan satu nilai tertentu dan Y kurang ini. Kalau X dan Y-nya independen, itu berarti sama dengan perkalian dari probabilitas masing-masingnya. Ya. Jadi kita akan dapatkan ini. Kalau masing-masingnya hanya X saja, itu menjadi CDF tepi untuk X. Kalau Y saja, CDF tepi untuk Y. Sehingga CDF gabungan itu menjadi perkalian dari CDF tepi. Makanya kita dapat ini. CDF gabungan sama dengan perkalian dari CDF tepi dari masing-masing variabelnya. Ya. Nah ini bisa kita perluas untuk banyak variabel. Sekiranya nanti kita punya X1, X2, dan seterusnya, ya ini menjadi perkalian dari CDF tepi dari X1, CDF tepi X2, CDF tepi X3, dan seterusnya. Ya. Dan konsekuensinya nanti kalau CDF-nya adalah perkalian dari CDF tepi, ya PDF-nya menjadi perkalian dari PDF tepi. Karena pada saat ini kita diferensialkan, nanti ya didiferensialkan 2 kali terhadap X dan Y, nanti diferensial yang pertama adalah untuk X, diferensial yang kedua untuk Y, dan nanti akan bisa mendapatkan PDF tepinya X dan PDF tepinya Y, sehingga PDF gabungan sama dengan perkalian dari PDF tepi. Ya. Sampai sini ada pertanyaan atau masih lancar bisa mengikuti? Masih bisa Pak. Masih ya, oke kita lanjutkan. Ya, ini ada probabilitas bersyarat untuk variabel acak gabungan. Ya. Jadi bisa kita lakukan analisis di mana variabel acak X itu diberi syarat variabel Y. Ya. Jadi kita tahu nilai Y, kita ingin tahu nilai X. Nah, kalau semacam itu nanti akan menghasilkan probabilitas bersyarat ya, untuk variabel acak gabungan. Ya. Jadi bisa kayak gini nanti. CDF bersyaratnya X dengan informasi tentang Y. Nah, kita coba kayak gini. Nah, ini nanti rumusnya sama seperti probabilitas biasa ya. Ini kan sama dengan probabilitasnya X kurang dari X kecil dengan informasi Y kurang dari Y kecil. Kalau kita punya probabilitasnya A dengan informasi B kan sama dengan probabilitasnya A dan B dibagi probabilitasnya B. Berarti ini sama probabilitasnya A dan B ya berarti probabilitasnya X kurang dari nilai X kecil, Y kurang dari satu nilai tertentu, Y kecil. Nah kalau X kurang dari nilai tertentu dan Y kurang dari nilai tertentu itu kan sama dengan CDF gabungan. Dan CDF gabungan dibagi probabilitasnya B. Probabilitasnya B adalah probabilitasnya Y kurang dari Y kecil. Yang itu adalah CDF tepi. Ya, jadi CDF bersyarat seperti ini itu sama dengan CDF gabungan dibagi CDF tepi untuk syaratnya. Ya. Nah, kalau misalkan dibalik seperti ini, ya sama nantinya CDF gabungan XY tetap aja dibagi CDF syaratnya, yaitu X, ya CDF tepi syaratnya. Kalau independen bagaimana? Kalau independen harusnya kan informasi X tidak mempengaruhi Y karena X dan Y adalah independen. Ya. Jadi nah ini bisa kita buktikan dengan cara seperti ini. Ini kan sama dengan gabungan dibagi tepi ya, gabungan dibagi tepi. Tapi karena independen gabungannya sama dengan perkalian dari tepi. Ya.
fxy sama dengan fx kali fy. Ini dibagi fx. Nah, fx-nya bisa dicoret berarti sama dengan fy. Yang artinya apa? Informasi tentang x tidak ada pengaruhnya terhadap y. Ya, seperti ini. PDF bersyarat juga sama ya nantinya X dengan informasi Y sama dengan Y kecil sama dengan PDF gabungan dibagi PDF tepi untuk syaratnya ya. Kalau syaratnya X berarti dibagi PDF tepinya X. Nah yang perlu diperhatikan ini rumus ini berlaku kalau CDF itu adalah untuk syarat dalam bentuk pertidaksamaan. Kalau PDF berlaku untuk syarat dalam bentuk persamaan ya. Ingat ya ini ya. Nah ini yang perlu diperhatikan nanti ya. Kita bisa pakai rumus ini kalau syaratnya adalah pertidaksamaan. Kita bisa pakai rumus ini kalau syaratnya adalah persamaan. Ya. Oke. Ya, nah ini kalau X dan Y independen berlaku bahwa ya syarat tidak berpengaruh ya. Sehingga CDF bersyarat sama dengan CDF itu sendiri ya. CDF tepi ya. Nah, kemudian nanti ini yang yang sering dipakai ya. Yaitu kalau kita punya dua variabel aja independen, misalkan aja S dan N ya. Kemudian nanti ya Y itu sama dengan jumlahan dari S dan N ya, di mana S dan N adalah dua variabel aja gabungan, dua variabel aja independen. Nantinya akan berlaku seperti ini, bahwa PDF-nya Y yang merupakan jumlahan dari S dan N itu sama dengan konvolusi dari PDF-nya S dan PDF-nya N. Ya. Kalau konvolusi itu nanti dinyatakan dengan integral konvolusi. Integral konvolusinya kalau ada Fs konvolusi Fn, nilainya itu bisa kita dapatkan dengan menggunakan integral konvolusi Fs kali Fn Y kurang S ds diintegralkan untuk semua S. Ya, ini ya, jadi kalau dua variabel lacak itu independen dan yang kita inginkan adalah variabel lacak baru yang dibentuk sebagai jumlahan dari dua variabel lacak independen tersebut, maka PDF hasil jumlahannya sama dengan konvolusi dari PDF tepi masing-masing variabel lacak. Ya, nah ini juga berlaku untuk lebih dari satu variabel. Jadi misalkan kalau Y sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 gitu ya. Ya berarti nanti sama dengan PDF X1, konvolusi PDF X2, konvolusi PDF X3 dan seterusnya. Kita punya ambil contoh seperti ini ya. Misalkan kita punya satu sinyal acak dengan distribusi eksponensial dengan min 100. Mendapat gangguan noise aditif dengan distribusi juga eksponensial dengan min 10, di mana noise independen terhadap sinyal ya. Nah, misalkan sekarang Y itu menyatakan sinyal terukur ya, yang merupakan gabungan dari sinyal sebenarnya yang diganggu oleh noise N ya. Nah, karena noise-nya itu bersifat aditif, berarti menjumlahkan, jadi N ini nanti kita jumlahkan ke S. Akibatnya nanti sinyal terukur Y sama dengan S ditambah N. Ya, diketahui S-nya eksponensial dengan min 100. N eksponensial dengan min 10. Nah, dia nanti bisa lihat di kuliah probabilitas dan proses stokastik, nanti berlaku seperti ini, bahwa PDF-nya S karena eksponensial dengan min 100 sama dengan sekian. N karena minnya 10 nanti pakai 10 di sini ya. Nah, kemudian nanti kita perlu ingat definisinya bahwa yang namanya variabel lacak eksponensial itu adalah variabel lacak yang nilainya tidak negatif. Sehingga ini hanya berlaku untuk S lebih besar 0 ya. Demikian juga nanti ini berlaku untuk N lebih besar
0 ya. Mestinya lebih tepatnya sih lebih besar sama dengan 0 ya. Ya. Di fungsi ini hanya berlaku untuk daerah yang non negatif ya. Oke. Nah, kita sudah tahu PDF tepi untuk S sekian, PDF tepi untuk N sekian. Kita tahu bahwa S dan N itu adalah independen, sehingga dari sini kita bisa mendapatkan PDF-nya Y yang merupakan jumlahan dari sinyal dan noise-nya. Nah, kita sudah punya tadi ya di slide sebelumnya bahwa PDF dari jumlahan variabel acak independen sama dengan konvolusi dari PDF tepi masing-masing variabel. Jadi FY sama dengan FS konvolusi FN. Jadi, nah ini integral konvolusi yang menyatakan konvolusi dari S dan N. Ya, Fs S, Fn Y kurang S, ds integralkan mulai minus A per hingga Y-nya ini ya variabel di sini ya. S itu adalah variabel integrasi, variabel integrasi yang kita ambil sebagai titik yang menyatakan nilai dari PDF-nya S. Boleh saja nanti ini kita nyatakan dengan N misalkan ya. Jadi Fn N Fs Y kurang N dN. Boleh seperti itu ya. Ya, mungkin kalian sudah tahu ini ya di sistem linier. Punya ini ya. Ini adalah informasi yang bisa kita peroleh dari soal tersebut ya. Jadi dengan adanya informasi tadi kita bisa mencari PDF-nya Y sama dengan FSS sama dengan sekian ya dikalikan Fn Y kurang S. Jadi Fn-nya ini tapi N-nya diganti dengan Y kurang S karena yang di sini adalah Fn Y kurang S. Jadi N kecilnya ganti dengan Y kurang S. Oke, dapat ini ya udah, ini tinggal kalkulus biasa ya, dia selesaikan sendiri nanti akan didapatkan ini ya. Nah, kalau S-nya lebih besar 0 dan N-nya lebih besar 0, maka Y-nya juga lebih besar 0. Sehingga fungsi ini hanya berlaku untuk Y lebih besar 0 ya. PDF-nya Y itu hanya ada untuk Y sebenarnya bukan lebih besar ya, lebih besar sama dengan karena non negatif. Oke, jadi pertanyaan pertama misalkan tentukan fungsi kepadatan dari sinyal terukur. Nah, berarti PDF sinyal terukurnya Y, berarti PDF-nya Y mana? Ya ini. Ya. Jadi PDF-nya Y bisa kita dapatkan sama dengan sekian. Terus probabilitasnya sinyal yang diterima lebih dari 110. Berarti kita ingin tahu sinyal yang diterima Y lebih dari 110. Ya, ini bisa kita tulis sebagai 1 dikurangi probabilitasnya Y kurang dari sama dengan 110. Y kurang dari sama dengan 110, ini kan sama dengan CDF-nya Y. Jadi F besar Y untuk titik 110. Nah, kita sudah tahu bahwa F besar itu bisa kita dapatkan dari F kecil dengan integralkannya mulai dari minus tak berhingga sampai titik tertentu di mana kita ingin mencari PDF-nya PDF-nya tadi ya, CDF-nya tadi ya. Nah, kalau di sini kita inginkan CDF 110 berarti nanti integralnya mulai dari minus tak berhingga sampai 110 ya. Berarti ini CDF ini PDF ini kita integralkan mulai dari minus tak berhingga sampai 110 ya, ini integralkan. Tapi ingat di sini ada syarat, Y-nya tidak boleh negatif. Karena Y-nya tidak boleh negatif, berarti nanti integralnya itu bukan mulai dari minus tak berhingga sampai 110 seperti pada rumus umumnya. Ya, di sini integralnya nanti harus mulai dari 0 sampai 110. Ya. Jadi ini integralkan mulai dari 0 sampai 110, nantinya kita akan memperoleh ini. Nah, ini ya. Ini adalah hasil integral mulai dari 0 sampai 110 ya. Masukkan batas atasnya 110 dikurangi batas bawahnya ya. Nanti kita dapat ini ya. Ini bisa dihitung pada akhirnya keluar angka 0,37. Ini menyatakan probabilitasnya sinyal terukur bernilai lebih dari 110.
Ya. Oke, sekarang kita buat lebih rumit lagi. Bila sinyal terukur bernilai 110, berapa probabilitasnya sinyal sebenarnya bernilai kurang dari 100? Nah, berarti ini ada probabilitas bersyarat. Karena ada informasi. Informasinya sinyal terukur bernilai sama dengan 110. Nah, karena informasinya itu dalam bentuk sama dengan, kita nanti pakai PDF. Ya, gitu ya. Tadi ya sudah diingatkan ya bahwa kalau informasinya dalam bentuk sama dengan pakai PDF karena yang ada rumusnya adalah PDF ya. Kalau JDF itu untuk informasi yang dalam bentuk pertidaksamaan. Jadi kita maunya kan probabilitas sinyal sebenarnya. Jadi yang kita inginkan kan probabilitasnya S ya, S sinyal sebenarnya. Nah, untuk mencari probabilitasnya S ya berarti kita cari PDF-nya S dengan syarat Y-nya sama dengan 110. Makanya ini yang kita cari dulu ya, sebelum mencari ini berapa probabilitasnya kita harus tahu ini dulu. PDF-nya S dengan informasi Y sama dengan 110. Ya. Nah, kita sudah ini sudah ada rumusnya ya, yaitu sama dengan PDF gabungan SY dibagi PDF syarat. PDF syarat berarti PDF Y pada titik 110. PDF gabungan berarti SY, S-nya bebas, Y-nya 110. Ya. Kita harus tahu ini dulu ya. Nah, kalau ini sudah tahu, baru kita bisa jawab berapa probabilitasnya S kurang dari 110. Ya, kurang dari 100. Ya. Ya, jadi untuk mencari probabilitasnya S kurang dari 100, kita harus tahu dulu PDF-nya S dengan informasi Y sama dengan 110. Nah ini berapa? Ya tinggal dimasukkan aja. Kan FY kan sudah tahu ya. FY sudah punya kan? Ini FY. Terus apa? Terus nah ini FSY. FSY ya S, 110. Nah ini FSY S, 110 ini tidak bisa S dan Y itu tidak independen. Yang independen S dan N. S dan Y tidak independen. Kalau tidak independen tidak bisa ditulis sebagai PDF-nya S kali PDF-nya Y, tidak bisa. Nah, jadi ini harus diubah dulu dalam bentuk SN supaya bisa menggunakan rumus konvolusi. Bukan, ya konvolusi sudah bisa menggunakan perkalian ya, karena kalau independen kan perkalian. Nah, independennya kan S sama N. Ya, nah jadi ini diubah dulu ke N. Nah, gimana caranya? Nah, ini Fs 110. Kalau S-nya itu sama dengan S kecil dan Y-nya sama dengan 110, itu kan berarti sama saja dengan N-nya sama dengan 110 kurang S. Ya kan? Ya, jadi karena Y sama dengan 110, S-nya sama dengan S kecil, maka N-nya sama dengan 110 kurang S. Nah, Fn 110 kurang S, tinggal masukkan ke PDF-nya. N, ya. Fs, sudah ada rumusnya. Nah, sekarang S dan N itu independen. Karena S dan N independen, berarti bisa dinyatakan dengan perkalian dari PDF tepi masing-masingnya. PDF-nya N kali PDF-nya S. Ya, sama ini. Nah, PDF-nya Y, kita sudah punya ini. Ya, Y 110, tinggal dimasukkan. PDF Y pada titik 110, masukkan sini, dapat ini. Ya, nah, udah jadinya. Sekarang kita sudah punya. Ini sudah, yang atas sudah didapat. Ya. Yang bawah juga sudah didapat. Tapi yang ditanyakan bukan ini. Yang ditanyakan kan probabilitasnya S kurang dari 100. Ya. Nah, ini yang ditanya ini probabilitasnya S kurang dari 100. Bagaimana caranya mendapatkan probabilitasnya S kurang dari 100 dengan informasi Y sama dengan 110? Nah, karena S-nya kurang dari 100 berarti PDF-nya S diintegralkan mulai dari minus tak berhingga sampai 100.
ya, PDF-nya X itu. Tapi PDF-nya X dengan syarat Y sama dengan 110. PDF S dengan Y sama dengan 110 yang mana? Yang ini. Nah, jadi ini cari atasnya sudah tahu,